Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lumatul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang diperintahkannya kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, serta dilarangnya kita untuk berbuat bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dalam riwayat yang lain ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Pegang teguhlah ia dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sunnah pengertiannya secara bahasa adalah at-thariqah, jalan atau metode atau cara. Sedangkan secara istilah sunnah itu maknanya bisa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir atau ketetapan beliau, dan sifat beliau, baik itu sifat fisik maupun sifat akhlak. Bisa juga sunnah secara istilah dimaknai dengan apa saja yang menjadi akidah dan ibadahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah dan para sahabatnya adalah wajib, hukumnya wajib. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Kemudian bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang diadakan di dalam agama yang menyelisihi akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya serta ibadah mereka. Jadi ibadah itu kaitannya bukan hanya dalam ibadah, tapi bid'ah itu dalam akidah dan juga ibadah. Dan bid'ah itu hukumnya haram, kesesatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sampai syirik atau kufur, mengeluarkan dari Islam. Dan ada bid'ah itu yang wasilah kepada kesyirikan atau kekufuran. Ada juga bid'ah yang tingkatnya kefasikan. Kalau bid'ah yang tingkatannya sampai kesyirikan, seperti menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, Nah, ini bid'ah sampai
syirik besar. Kemudian bid'ah itu ada dua macam. Maksudnya bid'ah dalam agama, Pak ya. Karena bid'ah dalam hal duniawi atau secara bahasa itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau dalam hal agama semuanya adalah dhalalah. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Maka orang-orang yang mengatakan bid'ah dalam agama itu ada yang sesat, buruk, ada juga yang baik, maka ini bertentangan atau menyelisih hadis Nabi SAW ini. Karena Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan yang namanya dhalalah, sesat, itu tidak ada yang baik, ya. Dhalalah itu semuanya buruk. Ada lagi orang-orang yang memaknai kullu, setiap, itu dengan ba'du, sebagian. Jadi kullu bid'atin dhalalah, sebagian orang memaknai ba'du bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini juga keliru. Karena hadis dalam riwayat yang lain ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi kalau kullu dimaknai dengan ba'du, berarti sebagian kesesatan itu di neraka gitu ya. Nah, berarti ada sebagian kesesatan itu di dalam surga. Ini keliru. Jadi kullu bid'atin dhalalah maknanya adalah setiap, berarti semua kebid'ahan dalam agama adalah sesat. Dan bid'ah itu dalam agama ada dua, yaitu yang pertama bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Yang kedua adalah bid'ah fil ibadah. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan. Bid'ah ucapan yang muncul dari keyakinan. Termasuk bid'ah keyakinan itu sendiri. Seperti perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini bid'ah qauliyah, ucapan yang muncul dari keyakinan. Atau ucapan Rafidhah atau kelompok-kelompok sesat lainnya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada dua. Yang pertama bid'ah asliyah, dan yang kedua adalah bid'ah nisbiyah. Bid'ah asliyah itu bid'ah dalam agama, dalam ibadah maksudnya, yang dia itu murni bid'ah, begitu. Ibadahnya itu murni bid'ah. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan ibadah itu. Contohnya salat atau puasa yang Rasulullah tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya. Contohnya salat apa ya? Mungkin salat supaya bisa kenapa? Salat supaya bisa sakti. Ini juga tidak pernah ada. Ini murni bid'ah ini. Oh ya, puasa mutih itu juga murni bid'ah. Kemudian yang kedua adalah bid'ah dalam ibadah yang nisbiyah. Ini ada beberapa macam. Nah, bid'ah yang nisbiyah ini sebenarnya ibadahnya itu ada contohnya atau diperintahkan, tapi ditambah-tambahi ya, misalnya gitu. Ini yang pertama ditambah-tambahi. Seperti sholat subuh sudah disyariatkan,
sholat subuh 2 rakaat tapi ditambahi menjadi 3 misalnya atau 4. Kemudian ada juga yang modelnya cara melakukannya atau sifatnya. Tadi menambahi bisa juga mengurangi, Pak ya. Tapi memang dia menyengaja seperti itu, maunya seperti itu terus. Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, sudah ditetapkan syariatnya itu. Tapi dia menambahi maunya subhanallah 55 kali atau ya. Maunya begitu. Kemudian yang kedua ada juga modelnya tata caranya. Contohnya zikir. Zikirnya disyariatkan. Ada contohnya dari Nabi, tapi tata caranya dengan bersama-sama berjamaah dengan suara yang keras. Nah, sehingga menjadi bid'ah. Walaupun bacanya subhanallah atau Allahu Akbar. Kemudian ada juga modelnya, bentuknya mengkhususkan ibadah yang disyariatkan itu di waktu tertentu yang syariat tidak mengkhususkan ibadah itu dikerjakan di waktu tersebut. Tapi dia maunya mengkhususkan gitu. Seperti contohnya puasa nisfu Sya'ban. Padahal puasa Ayyamul Bid itu disyariatkan. Dan juga sholat malam disyariatkan, tapi dia niatnya itu sholat malam nisfu Sya'ban begitu, Pak. Maksudnya itu sholat nisfu Sya'ban ya. Puasa nisfu Sya'ban. Hanya satu saja itu. Dan selalu mengkhususkan di hari itu atau di malam itu. Ini sehingga menjadi bid'ah. Maka cukup bagi kita untuk mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah karena kalian sudah dicukupi. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang paling alim. Jadi sahabat itu alim-alim tapi bertingkat-tingkat tetap. Yang paling alim adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian di antaranya setelah itu Abdullah bin Mas'ud ini. Di samping Abdullah bin Mas'ud ini terkenal sangat berilmu, beliau terkenal ahli ibadah, terkenal zuhud, dan terkenal sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya, para ulama itu kalau berdalil dengan perbuatannya Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau begitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada kita, memerintahkan kita untuk ittabi'u, ikutilah Rasulullah dan para sahabatnya. Maksudnya ittabi'u, ikutilah, maksudnya ikutilah Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu, Pak. Kalau ada orang berkata, loh kok ikutilah sahabat, ikutilah Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Maka kita katakan, kita ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena orang yang mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya, dia pasti mengikuti para sahabatnya. Itu. Karena Rasulullah SAW
di dalam hadisnya memerintahkan umat untuk mengikuti para sahabatnya, untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat semuanya. Gitu. Contohnya perintah beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah pada sunnahku, ajaranku, dan ajarannya khulafair rasyidin. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya umat beliau terpecah belah menjadi berapa golongan tuh? Sekian golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yaitu yang selamat itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dialah yang selamat. Begitu juga orang yang mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, pasti dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, begitu Pak. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengikuti Al-Quran tapi tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dia sebenarnya tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Al-Quran maksudnya. Karena dalam banyak ayat Allah mengatakan, contohnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala firman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka sungguh mendapatkan petunjuk. Kalian di sini adalah para sahabat. Jika mereka beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar itu berarti para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maksudnya orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga. Jadi wajib bagi kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan kalian berbuat bid'ah, karena kalian telah dicukupi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam sudah sempurna, tidak butuh ditambahi dan dikurangi. Wa qala Umar bin Abdul Aziz berikutnya, radhiyallahu anhu, kalaman ma'nahu kif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahram. Fal in qultum hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhum ma yashfi wa takallamu minhum ma yakfi fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Laqad qassara anhum qaumun fajafau wa tajawazahum akharun faghalaw
wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Umar bin Abdul Aziz berkata secara makna, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Yang dimaksud kaum adalah para sahabat. Yang dimaksud kaum adalah para sahabat. Berhentilah karena mereka berhenti di atas ilmu. Dengan pandangan terang mereka menahan diri. Mereka lebih kuat untuk membuka dan lebih layak dengan keutamaan andai ada di dalamnya. Jika kalian berkata telah terjadi perkara baru sepeninggal mereka, maka tidak ada perkara baru yang dibuat seseorang, melainkan orang itu menyelisihi petunjuk mereka dan membenci sunnah mereka. Mereka telah mensifatinya dengan apa yang memuaskan dan berbicara tentangnya dengan apa yang mencukupi. Apa yang di luar itu hanyalah kerugian dan apa yang di bawah itu hanyalah kehinaan. Sungguh kaum tersebut berhenti, tetapi orang-orang justru meremehkan atau melampaui batas sehingga mereka hulu berlebihan. Adapun kaum yang berada di antara hal tersebut benar-benar di atas jalan yang lurus. Umar bin Abdul Aziz salah seorang tabi'in dan juga salah seorang khalifah yang terkenal sangat adil. Beliau berpesan agar kita mengikuti kaum itu, maksudnya para sahabat. Gimana Pak? Ikutilah para sahabat. Ketika mereka berhenti, ikutlah berhenti. Mereka beramal, ikutilah mereka dalam beramal. Karena apa? Karena para sahabat itu tidaklah berhenti, maksudnya tidaklah mereka itu meninggalkan suatu ibadah atau amalan, melainkan berdasarkan ilmu. Mereka beramal juga berdasarkan ilmu. Semuanya pakai ilmu gitu Pak. Beramal pakai ilmu, tidak beramal juga pakai ilmu. Kalau seandainya ada suatu keutamaan atau ada kebaikan, tentu mereka sudah mendahulunya untuk mengerjakannya. Lau kana khairan labasakuna ilaih, lasabaquna ilaih. Seandainya ada sesuatu yang baik, tentu mereka sudah mendahului. Jadi tidak ada satupun kebaikan kecuali mereka sudah mengerjakannya. Maka jika ada orang-orang sepeninggal para sahabat mengada-adakan sesuatu dalam hal agama, maka sungguh orang itu telah menyelisihi petunjuk mereka dan benci kepada sunnah mereka atau ajaran para sahabat Rasulullah. Para sahabat itu sudah menjelaskan tentang agama ini dengan penjelasan yang sangat mencukupi. Mereka mencontohkan amalan juga yang sudah mencukupi. Jadi kita tidak boleh mengada-ada di luar yang sudah diperintahkan, diucapkan oleh sahabat atau dicontohkan oleh para sahabat. Kalau ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi mereka, menyelisihi pendapat mereka, menyelisihi perbuatan mereka, itu berarti menyimpang sudah begitu. Dan ada sebagian orang yang melewati batas, berlebihan melewati batas mereka. Maka mereka adalah orang yang berlebihan dan tersesat. Dan ada juga orang-orang yang menyepelekan para sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mengikuti mereka. Maka mereka juga tersesat.
Sedangkan orang yang selamat, sedangkan orang yang berada di atas petunjuk yang lurus adalah yang mengikuti mereka, begitu saja. Jadi tidak berlebihan melewati para sahabat, juga tidak kurang. Jadi para sahabat itu hanya mencontoh Rasulullah saja, tidak melebihi itu dan tidak kurang dari itu. Nah, itulah jalan selamat, yaitu mengikuti para sahabat. Berikutnya, qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Imam Abu Umar al-Auza'i radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian mengambil jejak-jejaknya para salaf meskipun manusia meninggalkanmu. Waspadalah akan pendapat-pendapat bid'ah meskipun mereka yang membuat pendapat-pendapat bid'ah itu menghiasi ucapan mereka kepadamu. Imam Abu Amr al-Auza'i, Imam Allah alam ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Imam Ahli Syam berkata, menasihati umat agar kita mengikuti jejak-jejaknya para salaf. Yang dimaksud salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi terbaik. Ikutilah jejak mereka. Salaf secara bahasa itu artinya yang dahulu, yang terdahulu. Sedangkan secara istilah, salaf itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Meskipun ada perselisihan di tengah-tengah ulama itu, yang dimaksud salaf itu siapa? Ada ulama yang mengatakan salaf itu adalah sahabat saja. Ada yang mengatakan sahabat dan tabi'in, ada yang mengatakan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi yang benar ini 3 ini. Adapun generasi setelah 3 generasi itu, maka mereka dikatakan salafi atau salafiyah atau salafiyun jika mereka mengikuti jejaknya para salaf itu. Boleh tidak kita menamai orang-orang setelah 3 generasi itu dengan salaf, sama salaf gitu. Boleh. Tapi yang dimaksud salaf setelah 3 generasi itu adalah salaf secara akidah. Karena akidahnya mereka mengikuti akidahnya 3 generasi terbaik itu. Jadi setelah 3 generasi terbaik itu dikatakan salaf, maksudnya adalah salaf secara akidah, bukan secara waktu. Tapi kalau 3 generasi terbaik itu adalah salaf secara akidah dan waktu. Jadi ikutilah generasi salaf meskipun manusia meninggalkanmu, meskipun manusia mengolok kita, memusuhi kita, menjuluki kita dengan julukan-julukan yang buruk. Karena julukan-julukan permusuhan-permusuhan yang buruk itu tidak akan membahayakan kita selama kita mengikuti salaf tadi, baik itu dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah ataupun dalam segala permasalahan agama. Karena kita mencari ridha Allah dan bukan ridha manusia, insyaallah begitu ya. Kemudian kita diperingatkan untuk hati-hati dari pendapat-pendapat bid'ah, pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dan pendapatnya para salaf, menyelisih pendapatnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik itu dalam masalah asma' sifat ataupun yang lainnya.
Meskipun yang berpendapat bid'ah itu adalah profesor. Meskipun profesor itu menghiasi perkataannya dengan begitu indah. Ada beberapa sebagian profesor itu perkataannya indah dan memukau gitu, Masya Allah. Sebagian ahli bid'ah itu begitu. Perkataannya dihiasi, tapi sebenarnya syubhat dan menipu. Banyak orang-orang tertipu. Nah, belajar ilmu itu ya kepada siapa saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Oh begitu aja. Indah sekali. Misalnya begitu. Jangan menyesat-nyesatkan orang lain, jangan merasa benar. Yang tahu siapa yang sesat, yang benar, yang selamat nanti di neraka, di akhirat hanyalah Allah. Yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Ini juga syubhat. Yang tahu kebenaran bukan hanya Allah, Rasulnya, para ulama, ustadz-ustadz yang berilmu tahu kebenaran. Apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Rasul diutus kalau tidak menyampaikan kebenaran. Ini benar, ini salah, ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini apa lagi? Ini sunnah. Maka tidak mengapa merasa benar jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi hati-hatilah kita dari perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat bid'ah yang dihiasi. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh bagi setiap nabi, musuh-musuh setan dari jenis manusia dan jin, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah yang sebenarnya menipu. Berikutnya tentang tata cara membantah ahli bid'ah atau menghancurkan argumentasi ahli bid'ah. Qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami berkata kepada seseorang ahli bid'ah yang dia berbicara tentang bid'ah dan menjelaskannya, mengajak manusia kepadanya. Jadi Ibnu Qudamah al-Maqdisi berikutnya menyebutkan tentang sebuah kisah, Pak. Kisah perdebatan atau dialog antara Al-Adrami, seorang ahli sunnah wal jamaah, dengan seorang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah ini berpemahaman Mu'tazilah. Wallahu alam, di antara bid'ahnya adalah Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini yang didebatkan antara mereka berdua dan disaksikan oleh seorang khalifah. Jadi khalifahnya ikut melihat, menyaksikan. Khalifahnya namanya adalah Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim. Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim ini pemahamannya juga Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ayahnya yang bernama Mu'tasim, khalifah juga sebelumnya, pemahamannya juga begitu, Al-Quran adalah makhluk. Khalifah sebelumnya lagi Al-Ma'mun namanya, pemahamannya juga adalah Mu'tazilah. Yang Al-Ma'mun ini adalah khalifah yang menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun ayahnya Al-Ma'mun yang bernama Harun ar-Rasyid, khalifah juga sebelumnya, itu pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi yang terpengaruh adalah al-ma'munnya. Al-ma'munnya yang terpengaruh oleh pemahaman Mu'tazilah. Kemudian tapi nanti Al-Wathiq bin Al-Mu'tasim ini bertobat kepada Allah setelah menyaksikan perdebatan ini. Dan ahli bid'ah ini bukan hanya dia berpemahaman, berkeyakinan bid'ah, Al-Quran adalah makhluk, lalu dia diam saja, tapi dia aktif menyebarkan bid'ahnya, termasuk khalifahnya dipengaruhi. Meskipun sebelumnya sudah berpemahaman Mu'tazilah, semakin diyakinkan maksudnya. Dan ini sangat berbahaya. Maka Al-Adrami ahli sunnah ini berkata, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha. Apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui bid'ah itu? Mengetahui bid'ah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk? Tahu apa tidak? Misalnya gitu ya. Mereka tahu atau tidak mengetahui gitu. Qala lam ya'lamuha. Ahli bid'ah itu mengatakan mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui kalau Al-Qur'an itu adalah makhluk. Qala fa syai'un lam ya'lamhu haula alimtahu anta. Al-Adrami ahli sunnah ini mengatakan, akankah ada sesuatu yang mereka itu tidak tahu tapi kok kamu malah tahu? Kok bisa mereka itu tidak tahu masalah penting itu tapi kok kamu malah tahu, istilahnya begitu ya. Wah, ini nggak mungkin. Nah, berarti kamu menuduh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu bodoh berarti, karena mereka nggak tahu. Kok kamu malah tahu? Berarti kamu yang pinter. Qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuha. Maka ahli bid'ah itu mengatakan, oh enggak, saya ralat ucapan saya. Maksud saya mereka tahu aja. Jadi merubah ucapannya. Awalnya mengatakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman enggak tahu. Sekarang dia mengatakan, oh yang benar mereka mengetahui. Lalu Al-Adrami mengatakan, qala afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Al-Adrami mengatakan, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tahu masalah Al-Quran makhluk, lalu mereka merahasiakannya, merasa cukup dengannya dan tidak mendakwahkannya kepada orang lain, atau mereka menjelaskannya, mendakwahkannya kepada orang lain? Yang mana? Saya ulangi, apakah mereka, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tadi, tahu bid'ah itu tapi mereka merahasiakan ilmu itu hanya untuk mereka sendiri, dan mereka merasa cukup itu untuk mereka diri sendiri, tidak menjelaskannya kepada orang lain, pada manusia, atau mereka menjelaskannya kepada orang lain, kepada manusia? Maka ahli bid'ah itu mengatakan, qala bala wasi'ahum. Maka ahli bid'ah itu mengatakan mereka merahasiakannya. Mereka tahu merahasiakannya, mencukupkan ilmu itu hanya untuk mereka sendiri dan tidak menjelaskannya kepada orang lain, tidak menjelaskannya kepada manusia, orang-orang. Maka ahlu sunnah ini, Al-Adrami mengatakan,
Qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta fanqata ar-rajul. Akankah ada sesuatu yang Rasulullah itu dan para khulafa'nya merasa cukup, artinya mereka mencukupkan untuk diri mereka sendiri, tidak menjelaskannya kepada manusia, tapi kok kamu enggak merasa cukup, kamu malah menjelaskannya kepada manusia. Nah, gitu. Berarti kamu sama dengan nuduh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menyembunyikan ilmu berarti. Berarti mereka pengkhianat, tidak amanah. Sesuatu yang penting kok malah yang mereka itu sendiri menyembunyikan, kok malah kamu malah tidak mengikuti mereka, kok malah menyebarkan ke orang-orang, gimana? Maka orang itu pun terdiam, tidak bisa, intinya terpatahkan. Faqala al-khalifah wa kana hadiran la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Akhirnya khalifah yang hadir itu menyaksikan, bertobat kepada Allah dan berdoa, semoga Allah tidak memberikan kecukupan kepada orang yang tidak merasa cukup apa yang membuat mereka cukup. Jadi khalifah itu mendoakan semoga Allah tidak memberikan keluasan kecukupan, semoga Allah menyempitkan di dunia dan di akhirat bagi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah dan para sahabatnya sudah merasa cukup. Nah, dan begitulah, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, para imam yang dalam ilmunya merasa cukup, kok dia tidak merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Semoga kita merasa cukup dengan apa yang Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik merasa cukup. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.